untuk mengetahui kondisi terkini dari tebing ikonik Tanah Barak usai diterjang longsor. Selamat pagi, Bli. Halo, selamat pagi Aryo dan Indi. Wah, Pagi. semangat sekali Bli. Kayaknya di Pagi. sana terang banget tuh. Di sini hujan mulu soalnya. Ini baru aja ini suasananya atau cuacanya cerah nih, tapi belakangan beberapa hari ke belakang kayak di hari Senin, Selasa itu hujan gitu, hujan deras gitu. Iya, Ini sama kebetulan lah ya. aja di pagi ini cerah nih. Asik. Untungnya juga cerah nih, saya bisa laporin langsung dari Bali ini. Mantap. Kayaknya yang cerah gak cuma cuacanya gitu ya, gak cuma langit ya. Tapi kayaknya dirimu juga moodnya lagi cerah banget nih ya. Betul. Tapi Bli, ini juga Iya dong, harus dong semangat pagi-pagi. Semangat. bagus. Udah kita kayak asuransi ya, pagi. Semangat pagi. Bli, aku bingung deh. Ya. Ini ceritanya kan ada longsor terjadi di sana. Nah, tadi juga ini bilang, apakah ini penyebab dari curah hujan yang tinggi kemarin-kemarin seperti yang dirimu sampaikan, atau ada alasan lain sampai terjadi longsor di sana? Boleh diinformasikan mungkin, Bli? Oke, Arya dan Indi, sebelumnya mungkin tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Indi tentang objek wisata Tanah Barak ini memang spot wisata yang ikonik begitu ya, yang dimana terkenal dengan pemandangan tebing-tebingnya yang menjulang tinggi, kemudian di tengah seperti video yang ditampilkan ini, di tengah-tengahnya ada jalan sehingga bisa bersuah foto atau selfie begitu ya dengan pemandangan tebing-tebing itu tadi. Dan lokasinya ini ada di selatan Pulau Bali atau tepatnya di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dan benar kata Aryo bahwa beberapa hari lalu terjadi longsor, yaitu tepatnya pada Senin 5 Desember atau 4 Desember 2025 itu terjadi longsor sehingga menutup sebagian akses jalan menuju pantai Tanah Barak dan juga Pantai Pandawa, karena memang ini satu bagian atau satu pengelolaan dengan Pantai Pandawa. Jadi melalui Pantai Tanah Barak ini atau Tanah Barak ini bisa juga langsung tembus ke Pantai Pandawa begitu kurang lebihnya. Dan benar terjadinya longsoran ini akibat intensitas hujan hujan yang begitu deras begitu ya, dari Minggu malam kemudian berlanjut hingga Senin dini hari. Dan diperkirakan longsoran itu terjadi di Senin dini hari atau sekitar pukul 4 dini hari. Dan baru diketahui pagi harinya saat ketika petugas membuka objek wisata ini. Ketika petugas meriksa ternyata ada longsoran, akhirnya ditutup. Begitu Indi dan Aryo. Aduh, sangat disayangkan banget ya, karena ini memang punya daya tariknya tersendiri gitu. Bli Adis, tapi kalau boleh tahu apakah sebelumnya udah pernah kejadian kayak gini juga? Atau baru sekarang nih kejadian pertama kalinya tebing estetik ini tuh akhirnya terkena longsor? Baik, Indi dan Aryo, memang dari awal dibuka sekitar tahun 2022 kalau tidak salah, itu memang kejadian ini baru pertama kali terjadi. Dan longsoran itu memang terjadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa karena intensitas hujan yang cukup deras dan kemudian berlangsung hingga beberapa jam begitu, sehingga terjadi longsoran itu. Dan dari data yang kami himpun atau saya melakukan wawancara dengan salah satu pihak pengelola, itu mengatakan memang tebing ini terjadi karena memang ada beberapa lapisan. Jadi memang ketika waktu dulu dibelah begitu ya, dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk seperti sekarang ini, tebing ini merupakan, jadi tanah longsoran yang longsor ini merupakan sebagian kecil dari tanah karang yang masih tersisa saat dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Jadi memang dulunya saat tebing itu dibelah, terdapat 2 lapisan batu seperti 2 lempeng di tanah, dan sisa runtuhan atau longsoran saat ini masih menempel dengan lapisan yang terkuatnya. Jadi pihak pengelola sendiri secara tidak langsung mengklaim bahwa ya lapisan tebing yang tersisa pada saat ini menempel dengan lapisan yang paling tebal, dan diklaim kondisinya ini kuat begitu kurang lebihnya. Tapi tentunya Indi dan Aryo, secara berkala pihak pengelola terus melakukan pemantauan begitu, dicek secara berkala kondisi dari tebing yang terjadi longsor ini.
sebelum nantinya dibuka untuk umum. Oke, Begitu Indi. tapi ini kan Dan kalau Mario. kita lihat ya, bebatuan yang jatuh ada di bawah saat ini, itu sampai harus menggunakan alat untuk kemudian bisa ibaratnya ngebor dan juga menghancurkan si batu-batu ini. Berarti secara tidak langsung batu-batu ini sangat berat sekali gitu kan. Ini buat aku sih sangat membahayakan gitu. Kalaupun memang iya betul itu lapisan luarnya, tetapi kemudian bisa terkikis sejauh itu, apakah akan ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin perhitungan-perhitungan lainnya, barangkali takutnya terjadi di kemudian hari. Karena ya serem juga ya Bli ya. Ini kalau sampai bisa tiba-tiba kayak gini kejadiannya, terus lagi ada orang yang melintas di bawah, aduh serem banget. Iya, betul Aryo. Maka dari itu memang pihak pengelola hingga saat ini Kamis 9 Desember maksud saya 9 Januari 2025 ini masih menutup ini objek wisata Tanah Barang ini. Jadi benar-benar dipastikan dulu karena ternyata proses pembersihan proses pembuka sampai nantinya dibuka ini tidak hanya dibersihkan begitu saja, tapi tentunya mungkin bisa dilihat di video itu bagian tebing yang menjadi longsor itu nantinya akan dirapikan begitu. Dipastikan lagi akan dikikis gitu ya, dilihat mana bagian yang rawan, terus kemudian akan dirapikan sehingga kemudian hari tidak terjadi longsor seperti ini lagi. Dan sebagai informasi juga Indi dan Aryo, pihak dari pengelola sendiri bekerja sama dengan BPDD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung itu rencananya sudah bergerak ini akan menggandeng akademisi begitu ya dari Universitas Udayana, ahli bebatuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih dalam lagi dari kondisi tebing yang terjadi longsor. Jadi dari kajian itu nanti bisa melakukan langkah-langkah preventif lebih lanjut begitu. Tapi untuk langkah awalnya ini hingga saat ini Kamis 9 Januari 2025 ini masih ditutup. Jadi juga tadi saya pantau beberapa pengunjung wisatawan yang datang itu sempat kecili gitu ya, datang ternyata masih ditutup. Karena memang juga saya lakukan wawancara gitu dengan petugas, salah satu petugas di lapangan ini bisa memakan ternyata cukup lama. Jadi masih bisa dibilang 1 minggu lagi benar-benar baru bisa dibuka untuk umum begitu, Indi dan Aryo. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar sampai ada ya akademisi yang terjun langsung dari bebatuan dan lain sebagainya sih, seminggu tuh main agak cepat tuh ya. Karena ya kan kita harus memastikan benar-benar clear banget, yang benar-benar udah pasti aman untuk masyarakat agar kemudian ya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sih.